mengikuti bidan yang jaga pada siang hari ini. Mohon maaf sebelumnya, dengan Ibu siapa ya? Ibu Dwi Citra, Ibu. Umurnya 28 tahun, untuk alatnya dari Pondok. Oh, dengan Ibu Dwi Citra, usianya 28 tahun dan alamatnya di Jalan Bundung. Ibu Citra, ini apakah membawa buku KIA? Membawa, Ibu. Saya boleh pinjam sebentar, Ibu? Baik, saya pinjam ya, Bu ya. Saya pastikan bahwa ini Ibu Dwi Citra, usianya 28 tahun, kemudian alamatnya di Jalan Bundung, sudah tepat ya. Ibu Citra, ini ada yang bisa saya bantu, Ibu? Ini kunjungan nifas, Ibu, hari ketiga. Oh baik, ini kunjungan nifas hari ketiga. Apakah sebelumnya ada keluhan? Keluhannya ya Ibu, terasa nyeri di daerah kemarin saya kan sesar, kemudian juga ada kemerahan gitu Ibu. Oh baik, jadi dari keluhan Ibu nanti saya akan berikan konseling terlebih dahulu ya Bu ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan Ibu terkait cara penanganan dan perawatan luka bekas operasi sesar Ibu, sehingga Ibu nanti bisa merawat di rumah. Nah, untuk waktunya ini kurang lebih selama 5 sampai 10 menit ke depan. Apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, jika Ibu bersedia, bismillahirrahmanirrahim. Ibu Citra, ini kok bisa terjadi nyeri pada luka bekas operasi sesarnya Bu dan kemerahan. Apakah Ibu di rumah sering melakukan aktivitas berat seperti menyapu, kemudian mengepel, kemudian juga mencuci? Iya Ibu. Oh iya ya Bu ya. Baik, jadi dalam masa proses pemulihan ini saya sarankan Ibu jangan melakukan aktivitas berlebihan dulu ya Bu ya. Dalam melakukan aktivitas ini Ibu bisa berkontribusi, minta bantuan oleh keluarga Ibu maupun suami Ibu untuk membantu Ibu. Dan dalam mengasuh bayi Ibu juga harus berkolaborasi dengan suami Ibu seperti mengganti popok, menenangkan bayi saat menangis. Ibu harus minta bantuan dengan suami agar waktu istirahat Ibu itu lebih luas dan bisa mempercepat proses pemulihan Ibu, sehingga apabila suami ikut mengasuh kan bisa mempererat hubungan emosional dan batin antara anak dan ayahnya, begitu Ibu. Nah, karena Ibu kan mengalami luka pasca persalinan sesar kemarin, saya sarankan Ibu untuk mengonsumsi makan makanan yang mengandung protein seperti telur, ada ikan, kemudian juga ada daging sapi, daging ayam, daging-dagingan seperti itu ya Bu ya. Ada tahu, tempe, dan mengonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Karena dengan mengonsumsi makanan tersebut, ini bisa mempercepat proses pemulihan luka Ibu dan meningkatkan daya tahan tubuh Ibu, begitu nggak? Nah, tetapi apabila di kalangan keluarga Ibu melarang untuk mengonsumsi makanan yang mengandung protein nanti, Ibu bisa berdiskusi terlebih dahulu dengan keluarga Ibu dan bisa berkonsultasi lagi dengan tenaga medis. Karena apabila Ibu tidak mengonsumsi makanan tersebut, takutnya nanti malah menghambat proses pemulihan luka pada Ibu. Begitu nggak Bu? Nah, kemudian kan biasanya dalam masa nifas ini, ibu-ibu itu sering melakukan pemijatan pada area perut. Nah, sekarang sudah tidak disarankan Bu apabila dilakukan dengan tenaga yang tidak terlatih, misalnya dukun. Karena apabila Ibu Dwi Citra ini melakukan pemijatan di area perut, nanti takutnya malah terjadi nyeri, kemudian lukanya membuka, kemudian juga menimbulkan kemerahan. Maka sekarang tidak disarankan. Apabila ada kalangan keluarga Ibu yang merekomendasikan untuk melakukan pemijatan, Ibu harus berdiskusi terlebih dahulu ya Bu ya, dan juga tidak dianjurkan sekarang di kesehatan. Nah, selain itu pada masa nifas juga menaburkan ramuan-ramuan di area luka bekas operasi Ibu. Ini juga tidak boleh ya Bu ya, seperti menaburkan akar-akaran, minyak herbal, kemudian yang lain-lain seperti rempah-rempah. Ini tidak disarankan Bu, karena kan luka Ibu kan sekarang belum kering ya Bu ya. Nanti takutnya kan itu barang-barang yang tidak steril yang dimasukkan ke luka nanti malah timbul gatal-gatal, nyeri, kemerahan. Kemudian ketika luka bekas operasi Ibu bisa membuka sehingga Ibu nanti bisa mengalami iritasi, bahkan bisa menjadi infeksi. Nah, untuk perawatan luka perineo, luka bekas operasi sesar ini, Ibu saya sarankan untuk istirahat yang cukup ya Bu ya, jangan melakukan aktivitas yang berlebihan terlebih dahulu. Ibu bisa minta tolong ke keluarga ataupun pada suami seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Kemudian apabila terasa gatal pada luka bekas operasi sesar, Ibu jangan digaruk ya Bu ya, biarkan saja. Itu kan hal yang wajar. Takutnya nanti kalau digaruk malah lukanya bisa membuka dan bisa menimbulkan terjadinya infeksi. Kemudian juga apabila perbannya atau katanya sudah dirasakan lembab,
atau sudah tidak nyaman, Ibu harus segera diganti ya Bu ya, minimal 1 sampai 2 sehari. Atau juga dipastikan tetap kering dan bersih. Ibu bisa minta tolong dengan suami ataupun bisa datang ke tempat mandiri bidang terdekat agar diberikan pertolongan untuk mengganti perban. Begitu ya Bu ya. Nah di sini juga ada cara-caranya ya Bu ya. Nanti Ibu bisa baca-baca di buku KIA. Nah mungkin itu Bu untuk saran terkait penanganan dan perawatan luka pasca persalinan operasi sesar ya Bu ya. Apakah bisa dimengerti Bu? Bisa Ibu. Alhamdulillah jika bisa. Ibu Dwi Citra, ini sarankan Ibu untuk melakukan kunjungan ulang di hari ke-6 ya Bu ya. Ini tetapi apabila Ibu mengalami keluhan, Ibu segera datang untuk berkonsultasi ke fasilitas kesehatan agar segera diberikan penanganan. Gitu nggih. Tetapi jangan lupa juga setiap Ibu melakukan kunjungan ulang, ini Ibu selalu membawa buku KIA. Karena buku KIA ini untuk mengevaluasi pendarahan atau luka yang keluar, kemudian memantau pemulihan dari Ibu dan untuk memberikan tata laksana terkait laktasi Ibu. Ini ya Bu ya. Ini juga ada informasi lengkap di dalam buku KIA ini, Ibu bisa sering-sering dibaca. Mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Apakah bisa dimengerti dan ada yang ditanyakan lebih dahulu? Sudah mengerti dan sudah cukup Ibu. Baik, jika sudah cukup, saya ingatkan lagi Ibu melakukan kunjungan ulang hari ke-6 pada masa nifas ya Bu ya. Jangan telat ya Bu ya, agar bisa dipantau pemulihannya. Terima kasih atas waktu dan kunjungannya. Semoga Ibu sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.